Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hukum Islam. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan umat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Menurut Imam Syafi'i, syariat adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang sifat hukum Islam. Sifat hukum Islam itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bidimensional, yang artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan. Yang kedua ada adil. Dalam hukum Islam, keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sudah melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariat ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Dan yang ketiga ada individualistik dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transendental, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beranjak ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik syariah atau hukum Islam. Karakteristik hukum Islam ada 5. Yang pertama, bersifat rabbaniyah dan diniyah, yaitu mencerminkan kesucian syariah, rasa cinta dan penghargaan terhadapnya. Yang kedua, ada menghormati dan mentaati hukum ijtihad atau peraturan negara. Seperti yang kita tahu, bahwa di negara Indonesia ini terdapat hukumnya sendiri, dan kita selaku warga negara Indonesia harus mentaati hukum yang telah berlaku tersebut. Yang keempat, syariah menjaga hubungan masyarakat, menjaga nilai-nilai luhur masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Dan karakteristik yang terakhir ada bersifat realistis. Adapun tujuan ditetapkannya hukum Islam, yang pertama ada memelihara keagamaan. Beragama merupakan kebutuhan utama bagi manusia karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Yang kedua, memelihara jiwa, dan yang ketiga, memelihara akal. Akal adalah milik manusia yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan akal, manusia dapat mengembangkan peradaban. Yang keempat, memelihara keturunan. Untuk memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Islam sudah mengatur dan menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini. Yang terakhir yaitu memelihara harta benda. Walaupun sama-sama mengetahui bahwa harta benda merupakan titipan dari Allah, tetapi kita sudah diberi amanat untuk menjaganya. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan sedikit membacakan kesimpulan yang dapat saya ambil. Yakni syariat atau hukum Islam berisi tentang hukum dan aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Syariat Islam juga tidak hanya berisi tentang hukum dan aturan. Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah kehidupan seluruh umat manusia. Sumber hukum atau syariat Islam berasal dari wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.